Pernahkah kamu bertanya, bagaimana dunia ini akan berakhir? Ide tentang hari kiamat memang seringkali membuat kita penasaran sekaligus bergidik. Cerita-cerita kiamat tidak hanya muncul di kitab suci, tapi juga sering digambarkan dalam film, novel, dan berita meteor yang mengancam. Mulai dari ajaran timur hingga barat, setiap tradisi keagamaan punya kisah dan simbolnya masing-masing tentang akhir zaman. Ada yang menceritakan makhluk raksasa menghancurkan segalanya, malaikat bersayap dengan suara guntur, hingga sosok penyelamat agung yang datang menyelamatkan umat manusia. Tentu penting diingat bahwa tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti atau menghakimi kepercayaan siapapun. Kita akan melihat pandangan setiap agama secara informatif dan penuh rasa ingin tahu. Melalui eksplorasi ini, kita dapat memahami betapa kaya dan beragamnya keyakinan tentang kiamat. Mari kita mulai dengan merenungkan. Di balik cerita menegangkan ini, mungkin tersimpan pelajaran penting tentang bagaimana kita hidup hari ini. Dalam ajaran Islam, hari kiamat disebut sebagai Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan di mana Allah akan membangkitkan kembali setiap makhluk hidup dari kuburnya. Setelah itu, tibalah Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Setiap manusia diadili sesuai perbuatan baik dan buruknya. Konsep inilah yang memotivasi pemeluk Islam untuk hidup bertakwa dan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tanda-tanda kiamat yang datang bertahap. Ada tanda-tanda kecil yang berlangsung perlahan, misalnya bertambahnya kebohongan, kemerosotan moral, dan penyebaran kezaliman. Kemudian muncul tanda-tanda besar yang sangat dramatis. Hadits sahih menyebut beberapa di antaranya. 1. Kemunculan Imam Mahdi, seorang pemimpin saleh yang dipercaya akan muncul sebelum fitnah besar terjadi, membawa keadilan dan persatuan umat. 2. Dajjal, Al-Masih Dajjal, sosok penipu ulung yang mengaku sebagai Tuhan, datang setelah Mahdi untuk menguji iman manusia dengan keajaiban palsu. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi turun kembali ke bumi untuk menumpas kezaliman Dajjal dan mengembalikan ajaran Tauhid. 4. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dua suku besar yang selama ini terkunci akhirnya dilepaskan untuk membuat kekacauan global. 5. Matahari terbit dari barat, tanda gaib di mana matahari terbit dari arah barat, menandakan penutupan pintu taubat bagi umat manusia. 6. Asap tebal, dukhan, awan hitam sangat besar menutupi bumi, memberi peringatan akan kiamat yang dekat. 7. Kemunculan binatang bumi, dabbah, seekor makhluk misterius muncul di akhir zaman yang dapat berbicara kepada manusia, memberi peringatan Allah. Keruntuhan Ka'bah. Konon bangunan suci Ka'bah di Mekah akan runtuh, menandakan lenyapnya keberkahan dan runtuhnya tatanan lama di muka bumi. Ketika semua tanda besar itu terjadi, umat Islam percaya Allah akan memulai hari pembalasan. Surga dan neraka dipersiapkan sebagai tempat akhirat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh diyakini masuk surga yang penuh kenikmatan, sedangkan orang durhaka menempati neraka sebagai hukuman abadi atas dosa-dosanya. Dalam kekristenan, khususnya ajaran tradisional, akhir zaman sangat terkait dengan second coming, yaitu kedatangan kedua kali Yesus Kristus. Umat Kristen percaya bahwa Yesus, yang dianggap anak Allah dan juru selamat, akan kembali ke dunia untuk menyelesaikan kisah keselamatan umat manusia. Beberapa momen penting digambarkan. 1. Antikristus, seorang pemimpin duniawi jahat yang menentang Tuhan, muncul sebelum akhir zaman dan menyesatkan banyak orang. 2. Masa tribulasi, periode kesengsaraan besar dengan bencana-bencana dan penganiayaan terhadap orang beriman. Dalam kitab Wahyu disebutkan 7 meterai, trompet, dan cawan yang membawa malapetaka seperti api, wabah, dan palu Tuhan diturunkan ke bumi. 3. Kedatangan Kristus. Yesus turun kembali ke bumi bersama pasukan surgawi untuk mengalahkan antikristus dan para penjajahnya. Pertempuran epik terjadi mirip Armageddon. 4. Kerajaan 1000 tahun, milenium. Setelah kekalahan kekuatan jahat, Yesus memerintah damai di bumi selama 1000 tahun. Masa ini sering disebut kerajaan 1000 tahun Kristus. Penghakiman terakhir. Semua orang dibangkitkan dari kematian dan dihadapkan di hadapan Allah. Mereka yang melakukan kebaikan diberi kehidupan abadi dalam kerajaan Tuhan, sementara yang menolak Kristus menghadapi hukuman kekal. 6. Langit baru dan bumi baru.
Menurut kitab Wahyu, setelah penghakiman terjadi penciptaan langit dan bumi yang baru. Kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga, dan Allah menyertai umat manusia tanpa lagi kesedihan atau kematian. Kitab Wahyu sendiri syarat dengan simbolisme fantastis. Seekor naga besar, domba bersayap yang menumpahkan mangkuk, meterai yang dibuka satu persatu, dan Sang Mesias di atas kuda putih. Walaupun penuh metafora, intinya adalah bahwa keadilan ilahi akan menang. Di balik simbolisme tersebut terselip harapan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Karena detail-detail ini rumit dan simbolis, banyak pemeluk Kristen menafsirkan kisah akhir zaman secara berbeda. Namun inti dari semuanya adalah kepercayaan bahwa kebaikan ilahi akan menang pada akhirnya. Bagi sebagian orang, narasi ini juga berfungsi sebagai motivasi moral, mengajak umat manusia untuk hidup benar dan penuh harapan, karena akhirnya kebaikan ilahi selalu diharapkan menang. Dalam agama Hindu, waktu bersifat siklikal, tidak linier. Dunia dijalankan dalam 4 tahapan besar yang disebut yuga. Setiap yuga merefleksikan keadaan moral umat manusia. 1. Satya Yuga, Krita Yuga, zaman keemasan, kebenaran dan dharma, kewajiban suci, memerintah mutlak. Pada masa ini masyarakat hidup dalam kedamaian dan kesucian penuh. 2. Treta Yuga, masih banyak kebaikan namun perlahan muncul kejahatan. Pada era ini lahir tokoh-tokoh besar seperti Rama dan Krishna, Avatara, Wisnu, untuk menegakkan kebenaran seperti diceritakan dalam epik Ramayana dan Mahabharata. 3. Dvapara Yuga, kebenaran menipis, peperangan besar terus berlanjut, namun ajaran suci masih dipertahankan oleh pahlawan dan dewa. 4. Kali Yuga, zaman paling gelap, moral dan spiritual runtuh. Dosa, kebohongan, dan kekerasan menguasai dunia. Menurut kitab suci Hindu, Kali Yuga berlangsung sekitar 432.000 tahun. Dipercaya kita hidup di era ini di mana nilai-nilai luhur hampir hilang. Pada akhir Kali Yuga dipercaya akan datang Kalki, avatara terakhir Wisnu, yang turun untuk menghancurkan kejahatan dan memulai Satya Yuga baru. Dalam perhitungan waktu Hindu, satu siklus lengkap 4 yuga, Satya, Treta, Dvapara, Kali, berlangsung 4,320 ribu tahun. Dibutuhkan 1000 siklus seperti itu untuk membentuk satu Manvantara, 4,32 miliar tahun, dan satu hari Brahma, Kalpa, berisi 1000 Manvantara, 4,32 triliun tahun. Artinya, cerita-cerita epik dan ajaran suci terus berulang dalam skala waktu kosmik yang sangat luas. Singkatnya, dalam pandangan Hindu kiamat bukanlah akhir mutlak alam semesta, melainkan titik balik menuju awal baru. Setiap umat diberi kesempatan berulang untuk memperbaiki diri seiring berputarnya siklus ini. Dalam Buddhisme, pandangan tentang kiamat sangat berbeda dari agama Samawi. Buddha Gautama mengajarkan bahwa ajaran mulianya akan bertahan sekitar 5.000 tahun setelah kelahirannya. Setelah itu umat manusia akan kehilangan pemahaman terhadap Dharma. Dikatakan pula bahwa dunia akan terus berlanjut sesuai hukum sebab akibat, karma, sementara masyarakat secara perlahan terperosok ke dalam ketidaktahuan dan kekacauan moral. Buddha mendorong umatnya agar selalu giat berlatih dan memperkuat batin, karena akhir zaman, spiritual bisa datang kapan saja. Setelah zaman kegelapan tersebut, kisah Buddhis mengatakan akan muncul Buddha Maitreya, Meteya, sang penerang masa depan. Maitreya akan lahir ketika kebaikan telah hampir musnah dan mengajarkan kembali dharma yang murni, memperbarui harapan spiritual umat manusia. Dalam beberapa tradisi, bodhisattva lain seperti Ksitigarbha, Jizo Bosatsu, berperan membantu makhluk yang tersesat menuju pencerahan sebelum masa Maitreya tiba. Singkatnya, akhir zaman menurut Buddhisme lebih dipandang sebagai siklus spiritual. Dunia mengikuti hukum karma dan samsara yang tiada henti. Ketika ajaran lama telah punah, era baru pencerahan akan dimulai oleh munculnya guru besar baru, bukan malapetaka duniawi. Buddhisme mengajarkan bahwa kekuatan kebenaran dan belas kasih harus terus dijaga agar umat manusia tetap selamat dalam siklus kehidupan ini. Alih-alih menunggu tanda-tanda kiamat fisik, ajaran Buddha mendorong kita untuk selalu membangkitkan kebijaksanaan dan welas asih. Dalam Buddhisme, segala sesuatu dianggap sementara
mesianika, termasuk era keagamaan. Konsep akhir zaman hanyalah bagian dari perubahan alam yang terus berulang. Pesan utamanya adalah pentingnya menjaga hati dan kebijaksanaan, karena dengan cara itu kita mempersiapkan diri menghadapi masa-masa sulit. Dalam ajaran Yahudi, kata kiamat tidak dikenal, namun ada konsep olam haba, dunia yang akan datang, dan hari Tuhan, Yom Adonai, yang menandakan permulaan era baru. Umat Yahudi menantikan kedatangan Mesias, Moshiach, keturunan Raja Daud yang diyakini akan menegakkan keadilan ilahi dan membawa dunia ke zaman damai. Nabi Yesaya bahkan menggambarkan zaman mesianik dengan gambaran serigala hidup berdampingan dengan domba, melambangkan kedamaian universal. Tradisi Yahudi juga menyebutkan kebangkitan orang mati di akhir zaman, tema yang muncul dalam kitab Daniel dan literatur rabbinik. Pembicaraan ini kadang dibedakan sebagai olam hazeh, dunia saat ini, dan olam haba, dunia akhirat, di mana orang saleh akan hidup dalam kebahagiaan abadi. Konsep tikkun olam memperbaiki dunia, menegaskan bahwa manusia harus berupaya membangun dunia yang adil dan suci sebagai persiapan era mesianik. Inti pandangan eskatologi Yahudi adalah optimisme perbaikan. Pada akhirnya kebenaran dan keseimbangan ilahi akan ditegakkan. Akhir zaman dalam tradisi Yahudi lebih dilihat sebagai titik perubahan yang membawa pemulihan dan renovasi mendalam, bukan kehancuran total. Konsep ini mendorong umat Yahudi untuk terus berbuat baik dan menerapkan nilai-nilai keadilan sekarang. Karena keyakinan akan masa depan yang adil menjadi motivasi memperbaiki ketidakadilan saat ini. Meskipun detail narasi akhir zaman berbeda, sejumlah tema umum muncul dalam hampir semua agama. 1. Figur penyelamat. Setiap tradisi mengenal sosok penolong akhir zaman. Islam menunggu Imam Mahdi dan Nabi Isa, Kristen menantikan Yesus Kristus, Hindu menunggu Kalki, Buddha menanti Maitreya, dan Yahudi menantikan Mesias. Figur-figur ini bertugas menegakkan kebenaran dan membawa harapan saat dunia diguncang krisis. 2. Hari penghakiman atau pembalasan. Banyak agama menekankan bahwa setiap orang akan menerima pembalasan atas perbuatannya. Dalam Islam dan Kristen ada hari penghakiman spesifik, sedangkan dalam Yahudi, konsep serupa tersirat lewat kebangkitan orang mati. Hindu dan Buddha tidak menekankan satu hari penghakiman, melainkan hukum karma dan reinkarnasi yang membawa keadilan secara berulang. 3. Dunia baru yang diperbarui. Setelah penghakiman atau perubahan besar, hampir semua tradisi menggambarkan era dunia baru yang lebih baik. Surga dan langit baru dalam ajaran Kristen, surga dan neraka dalam Islam, kembalinya Satya Yuga di Hindu, serta zaman damai mesianik dalam Yahudi. Buddhisme menggambarkan sebuah dunia di mana Dharma berhasil diselamatkan kembali. Kesan akhirnya adalah bahwa kiamat lebih mirip fase pembersihan menuju harapan dan pembaruan, bukan sekadar kehancuran. Dengan kata lain, kesamaan ini menunjukkan bahwa banyak agama menafsirkan akhir zaman sebagai proses transformasi menuju dunia baru yang lebih baik. Narasi-narasi ini mengandung pesan optimisme bahwa di balik kesulitan akan selalu ada harapan untuk pemulihan dan pembaruan umat manusia. Mitos dan ramalan akhir zaman kadang muncul saat umat manusia menghadapi kesulitan besar seperti perang, wabah, atau bencana alam, seolah mengingatkan kita untuk introspeksi. Dalam menghadapi cerita-cerita ini, banyak orang justru merasa menemukan penghiburan atau kekuatan optimisme, karena percaya bahwa ujian yang berat pada akhirnya akan digantikan oleh harapan. Secara keseluruhan, meski narasi setiap agama berbeda, inti pesan mereka serupa. Semua mengajak kita untuk bersiap dengan berbuat baik, menjaga sesama, dan tetap beriman. Pesan yang mendasari hampir sama. Akhir dunia hanyalah awal dari fase baru, bukan sekadar kegelapan tanpa harapan. Setelah menelusuri ragam kisah akhir dunia, satu hal jelas. Pesan utama dari semua cerita ini bukan sekadar berakhirnya alam semesta, tetapi bagaimana kita menjalani hidup sekarang. Narasi-narasi ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan, kebaikan, dan kasih sayang. Bayangkan jika setiap orang mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, lebih berbuat baik, memaafkan sesama, dan menjaga alam.
tentunya dunia kita akan lebih harmonis hari demi hari. Daripada hanya memikirkan masa depan yang tak pasti, video ini mengajak kita bertanya, apa arti hidup bagi kita sekarang? Jadikan setiap detik berarti dengan beramal positif dan menolong sesama. Dengan cara ini, kita sudah berkontribusi dalam pembersihan dunia yang lebih luas tanpa perlu menunggu akhir zaman tiba. Buddha berkata segala sesuatu bersifat sementara, anika. Begitu juga kesempatan kita berbuat baik. Apa pandanganmu tentang kiamat? Ajak teman-temanmu share komentar di bawah dan mari kita tukar pikiran mengenai kisah-kisah mengagumkan ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan, beri like dan subscribe untuk cerita dan diskusi inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap sebarkan kebaikan setiap hari.